Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azimi sya'an, khaliqil aqwani wal insan, nahmaduhu fis sirri wal i'lan, wa nartaji afwan minar rahman. Thumma salatu ma'as salamid daim ala nabi tahiril akram, Muhammadil hadi ilal iman, muallimis sabri ma'al ihsan. Ya ayyuhal ikhwatu lil iman, ya ayyuhal ikhwatu fil iman, innal hayata darul imtihan, was-sabru fiha iddatul insan, wat tawakkulul haqqu 'alad dayyan. Fas-sabru miftahul faraji al-mubin, kama ata fi wahyi rabbiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang selalu mengharapkan syafaatnya beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perkenalkan, nama saya Iqbal Nur Fadil dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 6. Di sini saya akan menyampaikan kultum dengan tema kiat-kiat menjalani kehidupan dengan sabar dan tawakal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita renungkan kehidupan ini, kita akan menyadari bahwa pasti kehidupan kita ini tidak pernah lepas atau tidak pernah luput daripada ujian. Ada orang yang diuji dengan kesulitan ekonomi, ada yang orang yang diuji dengan penyakit, ada orang yang diuji dengan kegagalan. Bahkan ada juga orang yang diuji dengan melalui sikap manusia lain. Karena itulah Islam mengajarkan atau menawarkan kepada kita semua, yaitu dua bekal atau dua prinsip utama manusia agar mampu menjalani hidup dengan tenang, yaitu sabar dan tawakal. Yang pertama adalah hakikat sabar. Sabar secara bahasa berarti menahan diri. Dalam ajaran Islam, sabar adalah kemampuan menahan hati daripada keluh kesah, menahan lisan dari ucapan yang tidak baik, dan menahan diri agar tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Sabru sa'atin khairun minad dunya wa ma fiha." Bersabar sesaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kesabaran itu memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula penjelasan daripada sabar ini dijelaskan dalam kitab Lubabul Hadis di dalam bab fi fadilatis sabri indal musibah, bahwa sabar itu dibagi menjadi 4 macam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru ala arba'ati awjuhin. Sabrun 'alal fara'id, wa sabrun 'alal musibah, wa sabrun 'alal adhan nasi, wa sabrun 'alal faqri. Sabar itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, sabar dalam menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sabar ketika menghadapi musibah. Yang ketiga, sabar ketika menghadapi gangguan atau celaan manusia. Yang keempat, ada sabar ketika menghadapi kefakiran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang manusia mengira bahwa ujian adalah tanda bahwa Allah itu tidak sayang atau benci kepada kita. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu bibala'in la dawa'a lahu, fa in sabara ijtabahu, wa in radiya istafahu." Nah, artinya ujian dalam hidup kita ini seringkali justru menjadi tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Dengan ujian itulah Allah mengangkat derajat seorang hamba dan membersihkan dosa-dosanya. Kemudian selanjutnya ada hakikat tawakal. Selain sabar, seorang muslim juga harus memiliki sikap tawakal. Tawakal berarti menyerahkan hasil kepada Allah setelah melakukan usaha yang maksimal. Artinya, kita diperintahkan untuk berusaha terlebih dahulu, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dilihat dari sudut pandang psikologi, sabar berkaitan dengan kemampuan manusia dalam mengendalikan emosi. Orang yang sabar bukan berarti tidak pernah merasakan emosi seperti marah, sedih, bahagia, atau yang lainnya.
tetapi ia mampu mengendalikan dirinya sehingga tidak bereaksi secara berlebihan. Dalam psikologi juga dikenal istilah ketahanan mental, yaitu kemampuan seseorang untuk tetap kuat dan bangkit ketika menghadapi kesulitan. Menariknya, nilai-nilai ini sangat sejalan dengan ajaran sabar dan tawakal. Ketika seorang percaya bahwa segala sesuatu berada dalam rencana Allah, maka hatinya lebih tenang dan tidak mudah putus asa. Sabar dan tawakal juga ada hubungannya yang sangat erat dengan takdir. Seorang muslim yakin bahwa segala sesuatu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga manusia tetap diperintahkan untuk berusaha. Sabar menjaga hati kita agar kita tegar dalam menghadapi ujian, tawakal menenangkan hati kita setelah berusaha, dan dengan dua sikap ini, seseorang itu tidak akan sombong ketika berhasil dan tidak akan putus asa ketika gagal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi mengenai hakikat tawakal. Beliau mengatakan bahwa ketika seseorang berkata, "Aku berserah diri kepada seseorang," maka sebenarnya ia sedang mengakui kelemahannya. Seakan-akan ia berkata, "Aku lemah, maka aku bersandar pada kekuatannya. Aku fakir, maka aku bersandar pada kekayaannya. Dan aku tidak tahu, maka aku bersandar pada ilmunya." Tetapi jika kita bersandar kepada manusia, selalu ada kemungkinan manusia itu tidak mampu menolong kita. Bisa saja ia berubah hati ataupun bahkan ia meninggal dunia. Maka dari itu, terlepas apa yang kita percayai, tetap takkan ada yang dibawa mati. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita, bertawakallah kepada zat yang tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita ingin sandaran kita tidak pernah mengecewakan, maka bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar membuat kita menjalani proses kehidupan. Tawakal membuat hati kita tenang menerima hasilnya. Dan orang yang sabar tidak mudah putus asa. Orang yang melaksanakan sikap tawakal atau melakukan tawakal tidak mudah gelisah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang sabar ketika diuji, bersyukur ketika diberi nikmat, dan bertawakal dalam setiap langkah kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.